Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena hanya dengan ketakwaan kita akan memperoleh keberkahan hidup di dunia maupun di akhirat. Masyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat Jamaah Masjid Alumni IPB yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib akan menyampaikan khutbah dengan tema bertumbuh menuju sukses dunia akhirat yang merupakan inspirasi dari Quran surat Ibrahim ayat 24 yang dalam keprofesian manusia, dan ini menjadi fokus khatib dalam penelitian sebagai dosen di dunia akademisi. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa zaraballahu masalan kalimatan thayyibah. Kasajaratin thayyibatin asluha sabitu wa far'uha fis samai. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Akarnya kokoh dan cabangnya menjulang ke langit. Sebagaimana khatib pernah menjelaskan beberapa waktu lalu dalam khutbah yang sama, bahwa ayat ini memberikan perumpamaan tentang kalimat thayyibah. Dalam bahasa Indonesia kita artikan sebagai kata yang baik, yang diibaratkan seperti pohon yang baik. Pohon tersebut memiliki akar yang kokoh, batang yang kuat, dan cabangnya menghasilkan buah-buah yang sangat lebat. Dalam konteks keprofesian kita, pekerjaan kita, kehidupan kita sehari-hari, ayat ini setidaknya 3 hal penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama, bagaimana memfungsikan akar dari perumpamaan ini pada profesi kita yang melambangkan iman dan nilai-nilai fondasi sandaran kita dalam bekerja, dalam menjalani keaktifan hidup kita, sehingga kita mendapatkan dunianya, juga mendapatkan akhiratnya. Yang kedua, menurut khatib, batang yang kuat ini melambangkan kompetensi, skill, kemampuan, dan keterampilan profesional yang harus kita miliki, baik dalam pekerjaan kita maupun di dalam menjalani kehidupan yang tracknya harus kita bangun dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, buah yang bermanfaat ini adalah melambangkan kontribusi positif kita kepada masyarakat. Hidup kita harus bermanfaat. Pekerjaan kita bukan sekedar mendapatkan gaji bulanan. Tapi kalau kita tidak mengerjakan pekerjaan itu, maka bermurunglah bumi ini karena kehilangan doa-doa, zikir-zikir yang kita lakukan dalam pekerjaan kita. Malaikat bersedih karena hamba Allah yang taat tidak sedang menjalankan ibadahnya kepada Allah. Dan inilah pekerjaan sejatinya yang membuka pintu kita ke surga. Bahwa surga tidak hanya kita dapatkan dari musola dan masjid-masjid, tapi juga dari pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan karena Allah. Di sana sibghatullah, kuat sekali akarnya, seperti kuatnya pohon yang baik tadi yang diisyaratkan oleh Allah dalam Quran surat Ibrahim ayat 24. Dalam khutbah ini, khatib akan melanjutkan menyampaikan beberapa hal terkait dengan kasajaratin thayyibatin ailuha sabitu wa far'uha fis samai. Dan karena keterbatasan waktu, khatib coba fokus kepada wa far'uha fis samai. Batang yang menjulang ke langit, bertumbuh. Batang pohon yang baik itu, dia bertumbuh. Tumbuhnya tidak hanya ke atas, tapi juga ke samping.
apabila akarnya sudah menghujam ke dalam bumi, maka batang ini akan bertumbuh dengan sangat baik. Dan begitulah kita dalam keprofesian kita. Kalau profesi itu menyiksa kita, bahkan meracuni kita, berarti akarnya bermasalah. Akar kita bermasalah ketika berada di tempat profesi kita. Jangan pernah kita membandingkan profesi kita ini dengan orang lain. Karena tanpa tangan Allah, kita tidak pernah berada di tempat kita sekarang ini. Jadikan itu sebagai pintu kita untuk mendapatkan ridha Allah. Apapun jenis pekerjaan yang dijalankan setiap manusia, muaranya adalah ridho atau tidak. Gaji yang besar belum tentu mendapat ridha Allah dan keberkahan. Begitu juga yang kecil. Tapi gaji yang kecil dan mendapatkan keridhaan dan keberkahan, kita hidup dunia seperti memiliki dunia. Seperti orang menjalankan salat sunnah subuh, yang Allah menjamin kita memiliki dunia dan isi-isinya. Dan itulah pusat dari kebahagiaan kita sebagai manusia. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mencontoh dari perumpamaan yang Allah sampaikan tadi dengan cara terus bertumbuh. Dengan iman yang kokoh sebagai akar yang menguatkan dan batang yang kuat bertumbuh sebagai cara kita mengoreksi keterampilan kita, pengetahuan kita. Adakah hari ini lebih baik dibanding dengan hari kemarin? Dalam Islam, kesuksesan tidak hanya diukur dari materi dan kedudukan, tetapi juga dari kemampuan seseorang dalam mengembangkan diri dan memberikan manfaat serta ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan bahwa pohon yang baik menghasilkan buah setiap saat. Ini mengajarkan bahwa seorang muslim harus produktif. Seorang muslim harus terus berkembang dengan meningkatkan kompetensi dalam ilmu, dalam keterampilan, dan akhlak dan perilaku kehidupan sehari-hari kita. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang ketika bekerja, ia melakukannya dengan profesional dan sebaik-baiknya. Hadis riwayat At-Tabrani. Hadis ini menegaskan bahwa dalam Islam, profesionalisme dan penguasaan keterampilan adalah bagian dari ajaran agama Islam. Kompetensi yang kuat akan membuat seseorang berdaya guna, seperti batang pohon yang kokoh, menopang cabang, dan mampu menjulang tinggi, mencapai karir terbaik yang diinginkan. Kompetensi dalam perspektif model pohon yang baik dan bertumbuh, yakni batang pohon melambangkan kompetensi dan keterampilan yang harus dimiliki oleh kita semua untuk mencapai ridha Allah di dunia akhirat. Kompetensi ini setidaknya ada 3 hal. Yang pertama adalah kompetensi intelektual. Perbaiki kemampuan berpikir kita sebaik. Perbaiki kemampuan kita memainkan logika-logika kita. Hasil penelitiannya adalah orang terpandai di dunia ini baru 20% neokortek yang dia manfaatkan. Jadi potensi kita luar biasa untuk bisa menjadi siapa saja. Kompetensi intelektual merupakan penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan teknis setiap manusia. Yang kedua adalah kompetensi sosial, yaitu kemampuan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik dengan orang-orang sesama saudara kita muslim maupun dengan orang-orang di luar muslim. Yang ketiga adalah kompetensi spiritual, memahami nilai-nilai Islam dalam bekerja dan berkarya. Dan di sana tidak terpisah dunia kerja kita dengan dunia spiritual. Karena keduanya adalah sesuatu yang sangat menyatu dan di sana kemudian ridha Allah kita dapatkan. Nabi Yusuf alaihissalam adalah contoh tokoh yang memiliki kompetensi yang tinggi dalam kepemimpinan dan manajemen ekonomi. Ketika beliau diangkat sebagai bendahara negara Mesir, beliau berkata, "Khalaja alni ala khaza
inil ab, ini hafidun alim. Jadikanlah aku bendahara. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga amanah dan berpengetahuan. Dan memang ada kewajiban begitu kita menguasai sebuah ilmu, kita harus tampil untuk menjadikan negeri, masyarakat ini adalah masyarakat yang baik. Sebagai muslim kita baru terus meningkatkan kompetensi agar terus bertumbuh dalam karir dan pekerjaan kita. Yakni dengan cara menuntut ilmu secara berkelanjutan. Karena Rasulullah juga menyarankan melalui sabdanya bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan oleh karena kita harus selalu belajar dan mengembangkan keterampilan baik dalam ilmu agama maupun ilmu duniawi. Pekerjaan yang profesionalisme dan kejujuran ini harus selalu ditegakkan dalam pekerjaan kita. Ini sesuai dengan Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Allah berfirman, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan yang ketiga adalah menggunakan kompetensi untuk kemanfaatan umat. Bahwa semua ilmu yang kita peroleh karena Allah, kita harus kembalikan kepada Allah melalui aktivitas-aktivitas yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin, jamaah rahimakumullah, bertumbuh artinya adalah kita meningkatkan kompetensi secara terus-menerus. Bahwa kemampuan hari ini harus lebih baik dibanding hari kemarin. Dan kemampuan dalam bekerja hari esok harus lebih baik dibanding hari ini. Barakallah fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa yataqallah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Jamaah Jumat Masjid Alumni IPB rahimakumullah. Maka bertumbuh dalam keprofesian kita menuju sukses dunia akhirat. Setidaknya kita mengamalkan rukun Islam yang 5 perkara dalam keprofesian kita. Yang pertama, amalan dari ikrar syahadatin. Kita harus menyatakan ingin sukses seperti apa. Kita tidak bisa memikul gunung. Ambil trek Anda. Dan teruslah bertumbuh di sana bersama profesi. Apapun profesi itu. Insya Allah. Dengan membuka pintu. Menyatakan keinginan kepada Allah. Dalam sholat-sholat kita bermohon. Berikhtiar melalui meningkatkan pengetahuan keterampilan kita. Insya Allah. Dunianya kita dapat. Juga akhiratnya. Yang kedua adalah mengamalkan dalam keseharian tentang sholat. Bahwa sholat implementasinya adalah dalam pekerjaan. Jadilah orang yang kepribadian amal ma'ruf dan nahi mungkar. Tingkatkan kepribadian kita. Bangun kemampuan kita untuk beradaptasi, berempati dalam pekerjaan, dalam profesi kita. Tidak terlalu penting cara apa yang digunakan oleh banyak orang menghadapi kita. Jaganya hanya satu, itu halal atau haram. Kalau haram kita tinggalkan, kalau halal kita teruskan. Tidak terlalu penting bagaimana orang menyelesaikan masalah. Ada 1001 cara untuk mencapai apa yang kita inginkan. Dengan pedoman adalah di jalan yang diridhoi Allah SWT. Yang ketiga, bagaimana mengimplementasikan rukun Islam ketiga, yakni membayar zakat, adalah membangun network. Membangun jaringan seluas-luasnya secara proaktif.
Tidak ada zakat tanpa ada kedua tangan kaki kita bergerak untuk membayarnya. Zakat adalah simbol dari proaktifnya kita dalam memberi. Orang biasanya kalau memberi didatangi. Tapi bagaimanapun orang datang ke rumahnya, tetap dia harus bergerak untuk memberi. Itulah proaktif. Dan yang keempat adalah bagaimana mengimplementasikan fondasi sukses mengamalkan rukun Islam keempat, yaitu selalu mampu mengendalikan diri sendiri, self-controlling. Puasa mengajarkan kita untuk mengendalikan diri kita dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Dan begitulah bekerja, mengendalikan diri kita dari pekerjaan A sampai pekerjaan Z, sehingga tetap dia berada pada track yang Allah ridhoi. Dan yang kelima, bagaimana mengimplementasikan, mengamalkan rukun Islam kelima, yakni berhaji. Dalam pekerjaan kita adalah selalu melakukan evaluasi atas pekerjaan kita, bertawaf pada pekerjaan kita, melakukan hal-hal yang rutin tanpa membosankan, terus bertawaf sampai tercapai apa yang kita inginkan. Dan di sana ada yang namanya continuous self profession improvement. Perbaiki diri, perbaiki pekerjaannya, perbaiki cara bekerja, perbaiki prosesnya. Insya Allah outputnya akan gerbet in, gerbet out. Kalau kita bekerja dengan cara yang tidak baik, maka pasti hasilnya tidak baik. Itu sudah hukum sunatullah yang dijalankan oleh siapapun, pasti akan dia dapatkan. Jamaah sekalian, teruslah bertumbuh hingga puncak karir dan profesi Anda di bawah naungan Islam, iman dan takwa. Dengan terus-menerus memperbaiki diri dan profesi, baik dari sisi akarnya, batang, buah, maupun hasil yang kita dapatkan. Jamaah yang dirahmati Allah, di akhir khutbah ini, marilah kita sama-sama berdoa dengan hanya berlindung dan berharap kepada Allah untuk kesuksesan dan keselamatan kita di dunia dan akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amin ya rabbal alamin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun muhibbud da'wat. Ya Allah yang maha pengampun, ampunilah segala dosa-dosa kami, bimbinglah kami ke jalan yang lurus, yakni jalan orang-orang yang Engkau beri kenikmatan, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai dan sesat. Ampunilah dan sembuhkanlah saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir. Tetapkanlah hati kami untuk selalu condong kepada kebenaran dan istiqomah di jalan al-haq yang telah Engkau ridhoi ini. Berilah kami kekuatan dan kesanggupan untuk terus berada di jalan Rasulullah, menjadi pembelanya, mencintainya, dan istiqomah di jalan Islam. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang bertakwa. Berikan kami ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Serta jadikan kami bermanfaat bagi Islam dan umat manusia. Jadikanlah hidup dan profesi kami ini jalan menuju ridho dan surga-Mu. Ya Allah, lindungilah saudara-saudara kami di Palestina, serta seluruh kaum muslimin yang saat ini tidak berdaya karena kekejaman musuh-musuh-Mu. Dengan perlindungan-Mu yang paling aman, jadikan perjuangan mereka perjuangan yang Engkau berkahi. Mereka yang meninggal, masukkan dalam barisan mujahid. Mereka yang masih hidup, jagalah fisik, jiwa, dan iman mereka dengan penjagaan dan saf yang rapi, yang menggetarkan hati musuh-musuh agama-Mu. Ya Allah, selamatkan negeri Palestina dari musuh-musuh-Mu. Ridhoi menjadi negara yang tegak sebagai negara yang aman dan menjadi contoh kebaikan bagi kemanusiaan.
Rabbana la tu'akhidna inna sina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah wa aqimis salata innas salata wal fasya'i wal munkar wal bar la'allakum tazakkarun wala zikrullah akbar. Aqimis salat. Allahu akbar, Allahu akbar.